Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut memiliki utang senilai 50 miliar rupiah pada Sandiaga Uno. Terkait dengan kabar ini, Partai Demokrat dan Nasdem telah angkat bicara. Kemudian juga ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Wah, ini nggak bilangnya begini nih. Memang Anies ini susah mau dipojokkan. Aku ingat film Kung Fu Panda, tapi kalau Anies Kung Fu lidah. Kabar terkait utang Anies Baswedan kepada Sandiaga pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar, Erwin Aksa. Erwin menyebut utang senilai 50 miliar rupiah itu terkait dengan pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017. Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu. Yang ada adalah perjanjian utang piutang dan pembagian biaya kampanye. Saya tidak tahu yang dimaksud Pak Sandi itu perjanjian apa. Mudah-mudahan beliau keliru ya. Kita harus mencegah penggunaan dana utang yang terlalu besar. Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal kita. Biasanya nih, kalau ngelaporin barang yang bener, sembunyi-sembunyi. Kalau ngelaporinnya begini sih memang nggak tahu lah motifnya apa. Seorang pemimpin, saya ingin menyampaikan, pemimpin itu yang didengar, yang diingat oleh rakyat omongan cakap. Ingat, utang yang sangat besar bisa mengakibatkan debt crisis atau krisis utang yang pada gilirannya bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Nah, apalagi kalau utang itu tidak digunakan secara tepat. Ini merupakan risiko tersendiri bagi perekonomian kita. Kalau dulu kami berutang, utang itu kita gunakan untuk pada korupsi. Artinya tidak keliru. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Katakan tidak pada korupsi. Anies dilaporkan ke KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP dan Tim Advokasi Jakarta Bersih atau TAJI dengan tuduhan melakukan korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016. Kasus kelebihan anggaran itu terjadi pada APBN Perubahan 2016 dengan total dana untuk tunjangan profesi guru 69,7 triliun rupiah. Setelah ditelusuri oleh Kementerian Keuangan, ada dana berlebih 23,3 triliun rupiah. Ibu Sri Mulyani menyatakan itu bulan Agustus, dan kita sudah melakukan advokasi itu secara bawah tanah, tapi kemudian media kan tidak menyoroti itu. Tentu ini tidak ada sama sekali kaitan-kaitan dengan polemik yang terjadi di Jakarta, tapi kita merasa ini memang harus ditindaki lebih lanjut. Mas Ahaye yang saya banggakan, saya hormati, dan saya muliakan. Kami melihat Mas Ahaye meneruskan tradisi itu. Takdir mempertemukan kami kembali, mengusung perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang semakin baik. Apakah deklarasi Capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Katakan tidak pada korupsi. Tercatat ada 5 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden SBY yang terlibat korupsi. Banyak contohnya. Memang karena para tersangka adalah kebetulan juga para aktor di dalam iklan kampanye anti korupsi Partai Demokrat. Nah, apalagi kalau utang itu tidak digunakan secara tepat. Ini merupakan risiko tersendiri bagi perekonomian kita. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat karya nantinya. Gubernurnya, menjadi terkenal, tapi bukan karena prestasi, karena nyelenehnya, ngelesnya.
Partai Demokrat merespons isu bakal capres Nasdem Anies Baswedan yang disebut berutang ke mantan paslonnya di Pilkada DKI Sandiaga Uno mencapai 50 miliar rupiah. Diketahui hal ini mencuat usai diceritakan oleh ex-tim ses Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 sekaligus Waketum Golkar Erwin Aksa. Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani mempersilahkan Sandiaga untuk membuka fakta atas apa yang disampaikan Erwin Aksa itu. Ia berbicara membuktikan merupakan tugas yang menuduh. Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silahkan ditanyakan langsung ke Mas Sandi untuk membuka faktanya. Minta beliau buka saja agar terang benderang. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh, kata Kamhar pada Minggu 5 Februari 2023. Kamhar membeberkan hal ini telah dibantah oleh juru bicara Anies di tim kecil, Sudirman Said. Kamhar mengatakan Sudirman menerangkan ketika Pilgub itu dimenangkan maka tak lagi menjadi perjanjian utang piutang. Namun, ini sudah dibantah Pak Sudirman Said bahwa ketika Pilgub dimenangkan, maka itu tak menjadi utang piutang, kata dia. Kamhar mewanti-wanti jangan sampai hal ini menjadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan. Kami dari Demokrat sangat menghormati pendapat dan hak bicara setiap orang. Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan, jangan malah jadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan, katanya. Kamhar lalu mengungkit soal perjanjian antara Anies dengan Prabowo Subianto yang sebelumnya diungkap oleh Sandiaga. Dia mempertanyakan alasan Fadlizon yang disebut-sebut mengetahui detail soal perjanjian tersebut, tidak membukanya ke publik. Sama seperti soal surat perjanjian di Pilkada yang sebelumnya disampaikan Pak Sandi. Kenapa Bang Fadlizon tidak buka saja ke publik jika memang ada suratnya dan ada pelanggaran? Ini penting agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah, ujarnya. Lebih lanjut, Kamhar meyakini isu ini merupakan serangan ke sosok Anies. Kami yakin ini hanya serangan biasa yang dilancarkan, karena tak ada hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Anies Baswedan, pungkasnya. Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat, Hersaki Mahendra Putra mengatakan pihaknya tidak ingin menanggapi hal tersebut. Sebab saat ini Partai Demokrat, kata dia, masih dalam fokusnya mengedepankan ide, sebagaimana yang ditekankan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum. Tidak ada yang perlu ditanggapi, kami fokus dengan ide, gagasan besar untuk negeri dan program-program yang bermanfaat untuk rakyat. Seperti yang selalu ditekankan oleh Ketua Umum AHY, kata Herzaki. Akan tetapi dirinya menduga segala sesuatu yang dilayangkan terhadap Anies Baswedan yang sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu adalah bentuk upaya untuk mendegradasi. Terlebih dirinya mengklaim saat ini koalisi yang dibentuk oleh Demokrat, PKS, dan Nasdem ini semakin erat setelah mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Oleh karenanya, dia menilai apa yang dilakukan beberapa pihak terhadap Anies Baswedan itu merupakan hal yang wajar sebagai wujud rasa takut. Arus perubahan semakin deras mengalir, semakin banyak rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Wajar saja kalau kemudian banyak yang ketakutan dan bolak-balik ingin mendegradasi Koalisi Perubahan maupun baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, kata Herzaki. Banyak yang tak menduga Koalisi Perubahan ternyata menjadi koalisi pertama yang memiliki baca pres di saat yang lain masih galau, tukasnya. Diberitakan sebelumnya, Erwin Aksa menceritakan ada perjanjian utang piutang antara mantan paslon di Pilkada DKI 2017, Anies dan Sandiaga Uno. Erwin Aksa mengatakan Anies menekan surat peminjaman uang mencapai 50 miliar rupiah dalam perjanjian dengan Sandiaga. Erwin Aksa, pendukung duet Anies Sandi di Pilkada DKI lalu, menceritakan uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017 silam. Erwin mengatakan surat perjanjian utang piutang ini disusun oleh Rikrik Rizkiana, pengacara Sandiaga saat itu.
Ini memang waktu putaran pertama ya, logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Pak Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu, kata Erwin dalam wawancara di akun YouTube Akbar Faisal. Erwin mengatakan isi perjanjian itu menurutnya surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjamkan uang kepada Sandiaga Uno. Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, katanya. Menurut Erwin, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai 50 miliar rupiah. Saat diwawancara terpisah, Erwin mengatakan dirinya hanya melihat perjanjian itu. Dia mengatakan surat terkait perjanjian utang piutang itu ada di tangan Rikrik. Saya hanya melihat yang memegang semuanya lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Rikrik, kata Erwin saat dihubungi. Dia, Pak Rikrik, bukan hanya mengetahui, yang menyimpan perjanjiannya ya Pak Rikrik. Saya cuma melihat saja, saya juga nggak ngerti kok ada perjanjian itu, imbunya. Erwin mengaku tak tahu menahu kelanjutan dari perjanjian utang piutang itu pada saat ini. Iya waktu saya lihat ya segitu 50 miliar rupiah. Saya nggak tahu sekarang, nggak tahu kalau itu perjanjian masih berlangsung atau tidak, pungkasnya.